Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, pagi. Ya, walaupun di malam hari kita tetap harus selalu semangat seperti hanya di pagi hari. Agar apa? Agar kita selalu memberikan energi terbaik, ya, berkontribusi terbaik dan kita fokus pada ingin memberikan hal-hal yang positif dan antusias. Hal-hal yang positif antusias akan kembali kepada kita menjadi hal-hal yang positif dan antusias juga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, jangan lupa tebarlah hal-hal yang baik. Penuh kebaikan, nanti akan kembali kebaikan juga. Kita menebar keberkahan, maka yang kembali akan keberkahan juga. Setuju? Yes, ya kalau setuju malam hari ini sangat penting ya kita akan membahas tentang yang namanya MPP, masa persiapan pensiun. Nah, yang malam hari ini hadir silahkan jawab ya ketik-ketik pertanyaan saya. Apakah yang hadir malam hari ini berdoa untuk dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezeki, kemudian diberikan kesehatan, kemudian diberikan kelimpahan keberkahan. Nah, siapa sih yang Anda berdoa untuk mendapatkan hal-hal yang saya ucapkan tadi? Silakan, Cung, saya. Ya, silakan, Cung. Boleh dijawab. Saya Gus. Ya, bagi Anda yang sudah berdoa seperti hanya yang saya ucapkan, saya akan aminkan. Ya Allah, semoga doa-doa para follower TikTok saya yang berdoa untuk panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam hidup ini agar menjadi versi yang terbaik dalam hidup, ya, kemudian bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Saya doakan, amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah robbil alamin. Yes. Oke, nah setelah Anda berdoa dan saya aminkan, otomatis ya semoga doanya dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama. Like dong, like. Saya udah doain, saya udah aminkan kok. Mana like-nya ya? Like, comment, share, ayo share. Nah, gitu. Pak Herman, terima kasih. Sawerannya Raja Sawer sudah mulai menebar ya. Menebar sawerannya dan mulai menunjukkan bahwa, wih, saya tetap jadi Raja Sawer. Yuk lanjut. Nah, like-nya dong. Nah, biar viral ya, biar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat di malam hari ini. Ya, Wawan Triaribon telat nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada nggak ikut acara. Kopi Pak Suareno, terima kasih kopiannya ya. WMI Singapura hadir coach saya. Semoga keseharian keluarga sehat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong ya, bagi Anda yang sudah berdoa untuk dimintakan panjang umur, berarti kita harus mau mempersiapkan masa persiapan pensiun. Ya, kenapa kok penting menyiapkan masa persiapan pensiun? Karena orang-orang yang mendapatkan pensiun saja, ya siapa sih yang mendapatkan pensiun? Yang Anda tahu? Ya, siapa pekerjaan apa yang mendapatkan pensiun? Ya, siapa? Ayo udah, silakan ketik. Oke, PNS mendapatkan pensiun. Pak Hilman top giver selalu ya. PNS. Nah, ini yang sudah dapat pensiun ya. Yang apa namanya PNS atau suaminya PNS ya. Gitu, atau diri sendiri PNS seperti Pak Hirman ya. Pertanyaan saya satu, ketika Bapak Ibu pensiun atau ada keluarga suami atau istri PNS yang pensiun, kira-kira setelah pensiun itu penghasilannya tetap atau naik atau turun? Oh, Bu Samsati, ortu ya, ortu PNS. Oke. Nah, ketika masuk masa pensiun, kira-kira penghasilannya ketika pensiun ya, baik PNS, TNI, guru, itu naik apa turun? Pak Suyatmin. Turun. Oh, turun ya gitu. Turunnya berapa persen kira-kira?
Berapa persen ya turunnya ya? Ada yang tahu? Silakan ketik ya. Banyak, turunnya 20 sampai 30%. 25% Pak Toronto, Pak Saryono. Berapa persen? Ya, itu ya antara 20 sampai 30% turunnya. Lumayan juga ya. Oke, malah turun ya ketika masuk masa pensiun turun. Padahal ketika masuk masa pensiun kebutuhan hidupnya gimana? Pak Suyatmin 50%. Wah, gede juga ya Pak. 50%. Gimana nasib apa namanya para PNS ya ketika sudah masuk masa pensiun tidak punya pekerjaan ya kan itu masuk pada masa cuti kerja selamanya dengan penghasilan berkurang antara 20, 30, 25, 50% ya kan. Nah, pertanyaan saya ketika masuk masa pensiun sebenarnya apakah kebutuhan hidupnya itu ikut turun atau tidak turun atau malah naik lebih tinggi. Ini, ayo yang PNS, yang TKI, kebutuhan naik, tambah banyak, masalah ya, kebutuhan naik tambah banyak, apalagi nih ya. Kalau TKI pensiun dapat apa TKI? Yang di Singapura, Hong Kong, Taiwan nih. Jadi setelah masa pensiun selesai kerja, ya penghasilan turun, tapi kebutuhan malah meningkat. Waduh, tambah banyak kata Bang Wawan ya. Pak Suyatmin naik tambah banyak. Oh, kalau TKI dapat pesangon Kus, ya dapat pesangon sekali ya, dapat uang sekali pesangon untuk masa pensiun. Nah, kira-kira pesangonnya ini kalau TKI ya pesangonnya. Jadi kalau pensiunnya TKI atau swasta itu nggak dapat pensiun tapi dapatnya pesangon. Ya kira-kira uang pesangonnya ini cukup nggak untuk biaya hidup ke depannya untuk menutupi kebutuhan biaya hidupnya. Kalau jelas kalau pensiun walaupun sudah punya penghasilan penghasilannya turun tapi kebutuhannya meningkat yang akhirnya otomatis biaya hidupnya nggak menutupi ya. Penghasilannya nggak menutup biaya hidup ya ini. Kalau TKI dapat pesangon pertanyaannya cukup nggak untuk menutupi biaya hidup? Nggak cukup juga ya, berarti paling maksimal hanya 2 sampai 3 tahun. Belum lagi inflasi Kus kata Pak Herman ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu untuk orang-orang yang sudah masuk pensiun dan masa kontraknya habis. Oke, nah banyak orang untuk mensiasati masa pensiun tersebut ya mereka akhirnya banting setir dengan bisnis. Banyak di PNS kemarin saya ngobrol-ngobrol ya sama apa namanya salah seorang PNS itu yang 2 tahun lagi mau masuk masa pensiun. Dia sharing-sharing sama saya, Pak Arya, ini saya 2 tahun lagi saya mau pensiun. Sekarang saya sudah berarti sudah masuk masa persiapan pensiun. Sebaiknya saya harus gimana Pak ya? Gitu. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol nih ya, saya cerita ya. Nah, ini juga bisa diambil hikmahnya. Cerita-cerita, saya bilang orang yang sudah terbiasa bekerja, PNS atau TKI ya, atau karyawan lah yang sudah biasa bekerja. Biasanya ketika masuk masa pensiun, mereka kebanyakan yang punya uang pesangon, yang punya uang pensiun itu berusaha untuk memiliki sebuah bisnis. Bener nggak? Ya ada yang buka warung, ada yang mulai beternak, ya budidaya, perikanan, peternakan, beli apa namanya, beli kambing, beli sapi, kemudian mulai bikin kolam, mulai berkebun, bercocok tanam, gitu ya, dan mulai melakukan bisnis-bisnis atau perdagangan-perdagangan. Nah, ini yang
Yang TKI ini ada nggak kepikiran kalau sudah apa namanya sudah berhenti nih ya dapat pesangon, atau yang PNS nih sudah berhenti dapat pesangon, ini banyak nggak teman-temannya ya, teman-temannya atau Anda sendiri yang berpikir nanti setelah pensiun saya akan berbisnis, saya akan mulai budidaya, saya mulai akan bertani atau bercocok tanam ya, atau mulai warungan. Banyak nggak yang mulai seperti itu? Ya, silakan dijawab. Banyak nggak yang baru mulai berpikir mau berbisnis? Bahkan ya, saya berkebun coach. Oke, Pak Herman sudah mulai berkebun ya, banyak baru mulai. Oke. Nah, banyak sekali ya. Nah, kondisinya adalah orang-orang yang mau baru mulai itu nggak ngerti bahwa berbisnis itu yang dipikirkan ada dua hal. Yang pertama adalah produksi, ya kan? Produksi. Yang kedua adalah marketing. Nih, contohnya ya, karena saya bergelut juga di bidang budidaya ya, ikan, kemudian apa namanya, kebun juga. Tapi saya masih tataran hobi, bukan serius, bukan untuk mencari uang dari situ, enggak. Saya lagi happy happy aja, lagi seneng seneng aja. Cuman ya, nah ada mau ternak ayam, nah saya juga udah pernah ternak ayam juga. Cuman masalahnya adalah ya, ketika orang-orang karyawan pegawai yang setelah masuk pensiun atau selesai kerja atau jadi TKI ya, setelah selesai kemudian mulai punya usaha bisnis, mereka masih mikirnya wah yang penting saya usaha dulu. Akhirnya apa? Uang pensiun ya, uang pensiun apa namanya, diagunkan ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Untuk apa? Untuk mulai beternak, untuk mulai berkebun, untuk mulai budidaya, untuk mulai warungan. Yang TKI, yang swasta, yang masuk masa pensiun dapat pesangon, uang pesangonnya untuk mulai bisnis ya, seperti itu. Masalahnya adalah ya, mereka belum tahu atau belum sadar bahwa yang namanya mulai berbisnis sendiri, mereka harus menjalankan dua aspek. Aspek pertama adalah produksi. Jadi kalau misalnya peternakan perikanan berarti budidaya ya. Yang kedua adalah pemasaran. Ini ya, misalnya kayak Bu Emi nih, bawa rencana mau bikin ternak ayam. Oke, ternak ayam mah gampang ya, ternak ayam tuh gampang ya, nggak gampang banget tapi gampang. Karena apa? Hanya memikirkan gimana ayamnya tetap hidup ya, tinggal mau peternakan ayam yang produksi telur atau daging, gimana caranya ayam tetap hidup, tetap sehat, dan memproduksi daging atau memproduksi ayam, gitu ya. Gampangnya saja ini kayak ikan gapi. Ikan gapi itu waktu saya beli itu cuma sepasang atau dua pasang, kemudian sekarang jadi banyak. Setelah beranak pinak jadi banyak ya. Pertanyaannya adalah ngejualnya gimana? Ya. Kok ngejualnya gimana? Iya. Karena yang jadi tantangannya adalah di pasar. Gimana cara kita memasarkannya? Pasarnya itu ternyata udah padat. Ternak ayam, oke, jual ayam, jual daging. Di pasaran udah banyak yang jual daging ayam. Akhirnya kalau kita masuk di pasar yang sudah jenuh, ya kita akan bersaing nih. Kita mau tawarkan ke pasar, ya harga untung dan modalnya itu ternyata keuntungannya tipis, ya kan? Karena apa? Lawannya dengan industri peternakan. Jadi kalau kita masih skala kecil, ya skala kecil, itu ternyata lawannya dengan industri. Sama dengan ikan apapun jenisnya, baik ikan konsumsi maupun ikan hias, itu lawannya dengan industri ini ya. Jadi kalau kata teman saya yang peternak nila, itu kalau kita nila panennya nggak 2 ton, itu jangan berharap dari bisnis budidaya ikan nila. Tekor ya gitu. Lele, nah lele apalagi ya, lele itu apa namanya, antara modal dengan harga jualnya itu mepet banget, persaingannya ketat.
untungnya tipis. Makanya banyak pembudidaya itu menggunakan pakan-pakan alternatif ya. Apa sih? Tiren ya, gitu. Ayam mati kemarin ya kan. Gitu. Terus jeroan ya, baik itu jeroan ayam segala macam karena untuk mensiasati pakan. Nah, kita baru mau masuk nih, udah baru pensiun, mau masuk budidaya ke ayam lah, ke ternak segala macam ya, tanaman. Musuhnya itu pemain besar. Resikonya apa? Ya resikonya kita perang harga. Kalau kita nggak pintar-pintar mensiasati ya, yaitu perang harga. Akhirnya apa? Banyak pebisnis pemula itu bangkrut. Selain di kendalanya di budidaya itu sendiri ya, di perikanan, peternakan itu kan budidaya itu resikonya eh, hewannya mati ya, hewannya mati kena hama segala macam kan gitu. Nah kalau eh, misalnya kalau tanaman itu berarti kena hama segala macam kan gitu, karena kita lagi baru belajar. Kemudian kalau ayam juga seperti itu, bukan perkara yang mudah. Dari budidaya ada tantangan, ketika jadi penjualannya juga ada tantangan juga. Nah 80% pebisnis pemula itu akan bangkrut. Yang masalahnya adalah ketika mereka bangkrut, apa yang mereka korbankan? Yang mereka korbankan apa? Pertama dana pensiunnya kalau PNS ya. Dana pensiun yang tadinya mereka dapatkan itu juga turun ya kan. Sekitar 20, 35, 50% turun. Kemudian mereka agunkan ya, mereka nyari pinjaman ke bank untuk modal. Akhirnya apa? Semakin turun lagi penghasilan dia yang tadinya sudah kurang, akhirnya untuk menyicil ya kan, menyicil hutangnya itu akhirnya penghasilannya jadi makin kecil, mungkin dapatnya nggak sampai 1 juta ya, atau rata 1 juta lah ya, 1 juta tiap bulan atau kurang. Kemudian kena imbas dari bisnisnya bangkrut, jadi dana pensiunnya, bisnisnya nggak berkembang, kemudian akhirnya bangkrut, tabungannya kena masalah, penghasilannya kena masalah, kemudian kena masalah hutang. Ini problematika PNS yang sudah mulai melakukan bisnis. Ya ini banyak PNS yang ketika sudah masuk masa pensiun, kemudian berpikir bisnis, tapi malah hamsyong. Ya, yang di sini yang PNS yang pernah dengar nggak? Ya, Pak Suyatmin atau siapapun ya, yang punya teman, tetangga, ya yang PNS ya, ketika mendapatkan dana pensiun kemudian mulai usaha malah gagal, malah bangkrut, dan akhirnya malah hidupnya jadi nggak beres, akhirnya malah nyari kerja lontang-lantung, hidupnya jadi susah. Ada nggak? Atau yang TKI pernah dengar ya, pulang bawa uang banyak karena dapat pesangon, kemudian tabungannya juga banyak, ketika pulang kemudian mulai berbisnis dari uang itu, akhirnya gagal bisnisnya, bangkrut ya kan, tabungannya habis, malah punya hutang. Akhirnya gimana para TKI? Apa yang terjadi ketika bangkrut, tabungannya habis, pasangannya habis, malah ada hutang? Kemudian solusinya apa? Solusinya, ayo. Ya, Pak Herman bangkrut ketika pensiun. Pak Herman PNS juga kan? Ada ini nggak? Kenalan teman-teman PNS yang kejadiannya ketika pensiun malah bangkrut, ada nggak? Kemudian apa yang mereka rasakan ketika kondisi pensiun malah bangkrut? Gimana kondisinya? Boleh sharing Pak Herman, silahkan diketik ya. Oke. Nah, atau TKI yang sudah kembali bawa uang banyak, kemudian pulang, mulai usaha bisnis ya, ada yang buka warung, ada buka perkebunan dan lain sebagainya, ternyata bangkrut, gagal. Apa yang mereka lakukan? Ini ya, nah ini Pak Suharyono dapat pensiunan, malah tabungan di CHR diambil juga, katanya banyak kebutuhan. Nah ini ya, kenapa banyak kebutuhan?
Karena tidak mau menjalankan bisnisnya gitu. Tidak mau mencari solusi. Kebutuhan banyak, solusinya cuma dua, nambah pemasukan atau tekan pengeluaran. Ya, ini enggak, malah ngambil tabungan. Itu bukan solusi ya. Gitu. Nah, akhirnya apa? Banyak TKI-TKI yang kembali lagi berangkat ke luar negeri. Karena tabungannya sudah ludes, sudah amsyong. Padahal pergi ke luar negeri itu bukan sesuatu yang enak, ya. Seenak-enaknya di negeri orang, jauh lebih enak di negeri sendiri, ya. Gitu. Makan roti di negeri orang lebih enak makan nasi padang di negeri sendiri, ya enggak? Pak Herman nih. Ya dong, ya daripada makan roti di negeri orang lebih baik makan nasi padang ya, pecel lele di negeri sendiri. Nah, oke. Maka daripada itu lebih baik kita mempersiapkan masa pensiun. Ini ya, nih bahas ini ya. Benar-benar dilema King, mau pensiun tapi di sini masih laku tenaganya. Mau balik pensiun takut bisnisnya. Nah, itu ya. Makanya oke. Jadi menurut Anda ya baik yang TKI maupun PNS ya, apakah penting mempersiapkan pensiun, mempersiapkan pensiun, kondisi pensiun agar bisa jauh lebih sejahtera. Ya, ternyata apa? Ternyata setelah kita survei, kita lihat sendiri realita di lapangan dari teman, saudara, apapun itu ya yang berlatar belakang pekerja, berlatar belakang TKI, berlatar belakang PNS, ini masa tuanya banyak yang zonk. Wah. Nih ya, tuh. Nah, Pak Herman, karena waktu aktif zona nyaman, terlena dengan zona nyaman ya. Akhirnya di masa tuanya kena zonk. Oke, nah kalau misalnya masa persiapan pensiun itu penting agar kita bisa mendapatkan pensiun yang sejahtera, masa pensiun yang tidak ada kendala finansial, atau kalau bisa malah kondisi yang kita bisa bebas waktu dan bebas finansial. Kita tidak ada terkendala ya dengan masalah keuangan. Nah, mau nggak mau, suka atau tidak, kita harus mau mempersiapkan. Solusinya bagaimana? CR Life Insurance memberikan satu solusi, yaitu sebuah bisnis anti bangkrut. Ya, dimana daripada Anda capek-capek ya sudah masuk masa persiapan pensiun sebagai PNS ya, dimana nanti Anda mendapatkan penghasilan yang akan turun ya, lebih baik ketika masih bekerja, yuk berbisnis di bisnis 3i Reborn. Kenapa? Anda tidak perlu mempertaruhkan uang pensiun Anda untuk berbisnis. Ya, nggak usah mempertaruhkan uang pensiun Anda untuk punya bisnis, nggak usah. Ya, ibarat kata kalau Anda takut punya bisnis tapi pengen punya bisnis karena Anda butuh bisnis di masa pensiun, maka bergabung saja di bisnis 3i Reborn. Kenapa? Ya, kenapa itu penting? Karena bisnis 3i Reborn itu bisnis yang tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk beli produk, ya, untuk modal usaha, untuk beli bahan, untuk sewa kebun, untuk beli ayam, beli ikan, beli kambing, beli sapi, nggak perlu. Ya, nggak perlu keluarkan uang untuk modal usaha, nggak perlu. Ya, yang Anda perlukan adalah Anda menabung proteksi di produk Istiqmal Syariah, di mana hanya menyisihkan Rp350.000 per bulan atau Rp12.500 per hari, di mana itu hanya senilai setengah bungkus rokok. Ya, setengah bungkus rokok setiap hari Anda tabungkan ke Istiqmal Syariah, kemudian itu sebagai jaminan ya masa depan yang bisa untuk dipakai di masa pensiun Anda. Ini. Ya. Nah, kemudian bisnisnya apa? Bisnisnya kita menabung dan kita mengajak orang untuk menabung. Apa susahnya mengajak orang untuk menabung? Karena Anda sudah lakukan setiap hari.
ya, apalagi Anda sudah masuk masa pensiun, apalagi sudah berkeluarga, punya anak, ya, Anda pasti mengajak anak Anda menabung, mengajak orang-orang di sekitar Anda untuk menabung, ya. Jadi mengajak menabung itu sudah lifestyle-nya kita, sudah kebiasaan hidup kita, ya kan? Nah, sudah hal-hal yang membuat kita ini pasti melakukan itu. Nggak mungkin nggak. Semua orang normal mengajak orang lain, keluarganya, anaknya untuk menabung. Betul nggak? Mas Denny, aplikasi Goblok masih ada? Masih. Tenang aja, masih ada dan tambah keren. Ya, oke, ya silakan. Kalau mau bergabung, silakan hubungi orang yang mengajak Anda di acara malam hari ini. Ya, kalau nggak ada, hubungi saya. Nah, lanjut. Jadi, bisnis kita adalah bisnis menabung. Uangnya nggak dikemana-manain, nggak buat modal, nggak. Ya, hanya dipindahkan dari rekening A punya Anda ke rekening B punya Anda di CRF Insurance. Anda akan mendapatkan 3 manfaat. Yang pertama, mendapatkan proteksi modal. Dijamin ketika kontrak selesai, ya, sukses atau gagal, uangnya dikembalikan bahkan lebih kurang 105%, artinya mendapatkan keuntungan. Yes, ya. Nah, ini ya, gitu. Yang pertama adalah mendapatkan proteksi modal. Yang kedua, mendapatkan dana cadangan. Jadi ketika Anda suatu saat butuh uang, uangnya bisa ambil. Ya, gitu. Berarti Anda punya dana cadangan. Kalau Anda butuh uang, suatu waktu butuh uang, nggak usah ngutang, ambil saja sebagian. Nggak perlu tutup bisnisnya, bisa diambil sebagian. Itu manfaat yang kedua. Yang ketiga adalah mendapatkan santunan jiwa. Manfaatnya untuk apa? Ya, untuk ketika misalnya meninggal dunia, kita jangan sampai ngerepotin orang lain. Ya, keluarga kita akan mendapatkan santunan antara sampai dengan 120 juta yang pasti bermanfaat untuk ahli waris, apalagi yang masih punya utang, ya, bisa buat bayar utang gitu. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah mendapatkan manfaat bisnis. Nah, bisnis ini kalau kita jalankan dengan cara apa? Dengan cara kita menabung dan mengajak orang untuk menabung. Mengajak orang menabung itu sudah kebiasaan kita, orang yang positif. Ya, orang normal pasti mengajarkan anak dan keluarganya untuk menabung. Artinya apa? Bukan sesuatu hal yang baru. Hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Tinggal ini ada bisnisnya. Ini bisa punya penghasilan. Ini income-nya bisa sampai jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ya, gitu. Dan kalau kita mau serius, kita store-nya sekali saja di bulan pertama, kemudian kita kejar dalam 1 bulan kita bisa mengajak 3 orang, maka di bulan kedua dan berikutnya kita bisa bisa menabung dari menyisihkan komisi atau penghasilan yang kita dapatkan dari bisnis 3i. Wah, asik gak? Asik gak? Ini ya Mas Denny, saya mikir 5 tahun yang lalu belum gabung, soalnya saya takut. Iya, ternyata 5 tahun yang lalu belum gabung, ketakut, tapi sampai sekarang perusahaannya ya masih eksis, ya, masih eksis, masih luar biasa, tambah keren. Ketika ada pandemi, kemudian ada krisis moneter, bisnisnya juga makin keren, nggak ada masalah. Artinya apa? Sudah waktunya Anda bergabung. Jangan ragukan, perusahaan udah 50 tahun, nggak pernah bermasalah, ya, gitu, nggak ada masalah, terbukti kan, Mas Denny 5 tahun belum gabung, ya, masih mikir-mikir, sampai sekarang masih mikir-mikir, padahal udah 5 tahun. Ya, mau berapa tahun lagi mikir-mikir, ya. Ini bisnis yang paling keren di dunia. Kenapa? Karena nggak usah khawatir, uangnya nggak dikemana-manain, uang kita dijamin aman, uang kita dijamin balik modal. Tuh, kurang apa coba, ya? Nah, ini benar Pak Arya, ya. Oke, Pak Sareno, asik-asik das. Itulah bisnis kita, bisnis teori bos. Sistem kerjanya gimana? Gak usah susah-susah, paling gampang. Nih, saya kerja seminggu 3 kali, hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Saya kerja, Anda manfaatin saya. Enak nggak? Numpang ya. Saya kerja, Anda numpang, ya. Tinggal Anda referensi aja, ajak orang, ya, orang-orang, teman untuk ikut acara malam hari yang seperti ini. Ya, belajar bisnis bareng Coach Arya, ya, agar apa? Mindsetnya terbuka, ya, bagi orang yang mau pensiun, ya, iya ya, ngapain ya capek-capek, saya harus
mempertaruhkan uang pensiun saya untuk bisnis. Ya kalau sukses, kalau gagal, yang korban siapa? Korbannya uang pensiun saya. Misalnya TKI, ya. Waduh, ya daripada saya capek-capek pulang nanti uang yang udah saya kumpulkan habis buat bisnis, buat dagang, belum tentu itu tapi sudah habis ya. Mendingan uang saya masukkan di 3i saja. Nanti kalau saya pas waktunya pulang, uangnya saya ambil ya, bisnis saya bisa jalan. Sambil jadi TKI, sambil jalankan bisnis. Tenang aja, ada cost area. Ya, insya Allah selama masih hidup ya, selama masih sehat, insya Allah saya akan terus berkontribusi membantu bisnis Anda biar bisa berkembang sampai Anda bisa mandiri seperti saya seperti ini. Tuh, kurang asik apa coba ya. Oke, nah tuh. Dari 6 tahun yang lalu tuh ya kan. Oke, nah ini ya. Ya itu saya bisa bantu tapi kantornya juga tetap ada ya. Ngelekos ya, tapi suara saya bisa diterima nggak? Oke ya, ini ada gangguan visual lagi. Mohon maaf ini terjadi miss ya. Oke ya, ngelek suara tapi aman ya. Oke ya, mohon maaf, mohon izin ini ada satu kendala daripada di reset ya. Tapi ini off kamera nggak apa-apa ya, nggak aja off kamera, tapi suaranya bisa masuk ya. Lanjut ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Masa pensiun itu adalah kepastian jika kita diberikan panjang umur oleh Allah. Tapi masa pensiun jangan sampai menjadi masa yang menjadi masa yang mara bahaya buat diri kita sendiri. Ketika pensiun malah kitanya capek nyari kerja. Masa pensiun malah utangnya jadi banyak. Masa pensiun bukannya tambah senang, harusnya banyak ibadah, malah lagi sibuk nyari kerja. Bener nggak? TKI yang lagi di luar negeri, masa pensiun sudah nggak bisa balik, malah uangnya habis. Ya, uangnya habis, nggak karu-karuan, buat ini itu, ya malah nggak punya bisnis. Akhirnya di sini malah kerja serabutan, hidupnya jadi lebih susah. Bener nggak? Bahaya nggak? Makanya, yuk yang belum bergabung, segera bergabung di bisnis 3i Reborn. Kenapa harus bisnis 3i Reborn? Karena modalnya itu Anda pertama aman, yang kedua dijamin balik. Ya, baik sukses maupun gagal, uangnya terprogresi akan kembali, bahkan lebih kurang kembali 105%. Ya, di tahun ke-7 baik Anda sukses ataupun gagal. Yang kedua, jika Anda butuh uang, tenang saja Anda bisa ambil sebagian tanpa harus menutup bisnisnya. Yang ketiga, mendapatkan proteksi asuransi jiwa. Jika meninggal dunia, ahli waris mendapatkan santunan. Yang keempat, nah ketika Anda sukses di bisnis 3i, Anda akan tenang masa pensiunnya. Anda bisa mendapatkan passive income. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa ya. Jutaan, puluhan juta, ratusan juta itu hal yang bisa Anda raih. Tinggal Anda melakukan pemantasan diri ini ya. Dan hebatnya yang kelima, ketika kita meninggal dunia, ahli waris bisa mendapatkan limpahan bonusnya ini ya. Ini perbedaannya. Kalau Anda PNS, Anda mendapatkan dana pensiun, tapi ketika meninggal dunia, maka ahli warisnya nggak bakal mewarisi dana pensiunnya. Betul nggak? Ya, Pak Hirman ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini PNS atau punya keluarga PNS ya, ketika meninggal dunia, ahli waris tidak bisa mewarisi dana pensiun gitu. Tetapi di bisnis 3i ya, ketika berbisnis meninggal dunia, ahli warisnya bisa mewarisi dana bonusnya dan tidak berkurang gitu ya, sesuai dengan omsetnya ini. Jadi kira-kira bisnis 3i ini layak nggak untuk bergabung?
Ya, layak nggak diperjuangkan buat Anda? Oke, bagi Anda yang belum bergabung, ada pertanyaan? Yuk ya, dan bagi Anda yang sudah bergabung tapi belum serius jalankan bisnisnya, yuk serius yuk. Ya, masuk sekolah S4 Academy yuk, belajar sama saya yuk. Yang serius lah, gimana caranya 2 tahun, 3 tahun lagi bisa Anda merasakan bisnis Anda, bisnis ini Anda bisa nikmati dari rumah saja, bisa santai bersama keluarga, ya kan, tanpa harus Anda mengorbankan waktu keluar. Ya, bisnis yang paling indah adalah bisnis yang bisa dijalankan di rumah saja, kumpul sama keluarga. Waktu kita itu nggak banyak di dunia ini, sangat terbatas. Jangan sampai buang-buang waktu kita itu ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, kerja jauh-jauh dari keluarga, sama-sama dapat duit, ya kan? Ya, mendingan kita dapat duitnya di rumah saja. Bener nggak? Oke, setuju? Nah, kalau setuju yuk, yang belum bergabung silakan hubungi Mitra 3i yang mereferensikan acara kita malam hari ini. Bagi Anda yang sudah bergabung, yuk serius yuk. Ya, cukup serius. Ya, kemudian masuk ke S4 Academy dan belajar gimana caranya menjalankan bisnis dengan benar. Agar apa? Agar Anda bisa benar-benar masuk ke masa pensiun yang sejahtera. Kalau bisa, masa pensiun itu jangan sampai nunggu tua. Kalau bisa itu yang masih muda-muda udah pensiun, masih muda sudah passive income gitu. Biar bisa jalan-jalan ke luar negeri, biar bisa umroh. Karena kalau umroh itu kalau usianya masih muda, tenaganya masih kuat ya. Tawafnya masih kencang, ngulang umroh lagi juga masih ada tenaganya. Bisa lebih menikmati ibadah. Oke? Yes. Nah, malam hari ini eh, pelajaran apa yang Anda dapatkan? Ya, pemahaman apa yang Anda dapatkan di malam hari ini? Silahkan diketik. Ya, di acara sharing-sharing belajar bisnis bareng Kosaria malam hari dengan tema masa persiapan pensiun itu hal positif apa yang Anda dapatkan di malam hari ini? Ternyata pensiun muda itu enak. Nah, ini yang ngomongin yang udah pensiun muda ya. Udah nggak kerja lagi, yang di rumah ya, di rumah saja punya penghasilan. Nah ini kalau wanita jadi macan teras ya, mama cantik antara anak dan suami. Dan bagi yang pria-pria, yang bapak-bapak ya, yang masih muda, kerjanya ternak teri, nganter anak, nganter istri. Yo ya, nah coba ketik dong hal positif apa yang Anda dapatkan dari perjumpaan kita malam hari ini. Jangan cuma cengar-cengir aja Bang Mariono, ketik-ketik. Oke ya, silakan ketik testimoni Anda, apa namanya, hal positif apa yang Anda dapatkan, kemudian rencana apa yang ingin Anda lakukan di bisnis 3i ini. Ya. Nah, sambil diketik, kita tutup dulu acaranya. Kemudian semoga kita ketemu lagi di S4 Academy untuk sama-sama belajar bisnis bareng di S4 Academy. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen. Nih, gua kasih tahu, udah